Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Safitri. Perkenalkan, nama saya Rosna Dewi. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Perubahan Perilaku, Karakteristik, dan Hukum Belajar. Saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku dan karakteristik. Belajar adalah perubahan perilaku pada siswa, baik dalam makna kognitif, efektif, maupun psikomotor. Perubahan ini pasti akan terjadi. Perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Ada atau tidaknya aktivitas pembelajaran individu dapat dilihat dari perubahan dalam salah satu bidang. Yang pertama, cara mempersepsikan lingkungan. Yang kedua, kemampuan berpikir atau penalaran. Yang ketiga, perilaku fisikal atau keterampilan motorik. Yang keempat, reaksi emosional atau sikap. Dan yang terakhir, visi ke depan. Lalu saya akan menjelaskan tentang karakteristik dalam proses belajar. Karakteristik yaitu ciri atau kualitas sesuatu yang dibahas. Jadi karakteristik dalam proses belajar ada beberapa. Yang pertama, adanya perubahan baik itu perilaku, kemampuan, ataupun kepribadian. Yang kedua, adanya proses interaksi. Yang ketiga, adanya suatu kegiatan yang kompleks. Yang keempat, adanya proses kognitif. Yang kelima, adanya pelaku dalam belajar. Yang keenam, adanya tujuan dan proses. Yang ketujuh, adanya manfaat atau hasil. Dan yang terakhir, adanya pendekatan dalam pembelajaran dan adanya kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum belajar. Belajar pun memiliki hukum. Hukum belajar itu sendiri bersumber dari pembelajaran itu sendiri, baik dari siswa maupun guru. Hukum belajar yang teridentifikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, hukum kesiapan. Yang kedua, hukum keutamaan. Yang ketiga, hukum latihan. Yang keempat, hukum efek. Dan yang kelima, hukum kebaruan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum belajar pelajar dewasa. Hukum belajar pelajar dewasa terbagi menjadi 7. Yang pertama, hukum pengalaman sebelumnya. Yang kedua, hukum relevansi. Yang ketiga, hukum arah diri. Yang keempat, hukum harapan. Yang kelima, hukum citra dari peserta didik. Yang keenam, hukum kreativitas dari peserta didik. Dan yang ketujuh, hukum penyelarasan. Saya akan membacakan bagian E, hukum belajar untuk semua orang. Ada bermacam-macam hukum belajar untuk semua orang. Salah satunya hukum pembelajaran aktif. Belajar dengan cara aktif dalam memberikan tanggapan, membuat hasil yang lebih efektif yang dibandingkan dengan mendengarkan atau membaca secara pasif. Adapun hukum praktik dan umpan balik. Para pelajar tidak dapat menyesuaikan keterampilan tanpa praktek yang diulang-ulang dan umpan balik yang relevan. Hukum pembelajaran individu. Orang yang berbeda belajar dengan cara yang berbeda pula. Guru dan instruktur harus menggunakan kegiatan pelatihan yang mengkombinasi berbagai gaya belajar siswa atau peserta didiknya. Hukum domain belajar. Berbagai jenis pembelajaran memerlukan strategi yang berbeda jenis dari guru atau instruktur. Siswa atau peserta pelatih harus belajar mengenai berbagai jenis isi dan tujuan pelatihan. Adapun hukum tingkat respon. Guru atau instruktur harus mengetahui jenis pengetahuan dan keterampilan pada tingkat nama yang diminta kepada siswa atau peserta pelatih untuk respon proses selama belajar. Hukum pengetahuan. Peserta didik yang mencapai prestasi tentu harus diberikan penguatan. Namun demikian, deretan untuk perilaku yang buruk dimaksud untuk memperbaikinya. Hukum emosional antara pembelajar yang disertai dengan emosional mengakibatkan tahap pembelajaran lama. Guru atau instruktur dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan pendidik atau pelatihan permainan, simulasi, dan memainkan peran yang menambah unsur emosional selama kegiatan belajar.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.